Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Untuk pelajaran kali ini kita akan bertemu dalam pelajaran teknik pemesinan bubut. Nah, pada kesempatan kali ini adik-adik kita akan membahas masalah material pahat bubut. Jadi kemarin kita sudah membahas masalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pahat bubut itu apa saja. Ada yang harus ulet, ada harus tahan panas dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas ke materialnya. Jadi material apa saja yang biasa digunakan dalam pembuatan pahat bubut. Nah, itu adik-adik. Nah, ini kita belajar jenis material pahat bubut adik-adik. Nah, material pahat bubut. Nah, pahat bubut sendiri itu adik-adik merupakan alat potong yang digunakan untuk menyayat benda kerja. Nah, yang digunakan pada mesin bubut. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin saat kita mempelajari sifat-sifatnya. Nah, dari pahat bubut ini adik-adik itu tidak hanya dibuat dari satu macam material. Jadi memang ada berbagai macam material yang itu digunakan untuk membuat pahat bubut ini. Nah, tujuannya apa? Biar lebih istilahnya mendekati bahan yang paling efektif digunakan untuk material pahat bubut ini. Karena apa? Pahat bubut itu kadang memang ada material yang dia kekerasannya tinggi, tapi gampang patah, atau dia keuletannya tinggi tapi tidak terlalu keras, akhirnya ya tidak terlalu tajam. Nah, itu ada memang seperti itu adik-adik. Nah, material alat potong yang ideal itu harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut adik-adik. Nah, ada yang lebih keras 30% sampai 50% dari material benda kerja yang dipotong. Itu wajib itu adik-adik. Karena kalau sama nanti ya juga tidak bisa memotong, akhirnya material pahat bubutnya yang kalah. Nah, memiliki ketahanan aus yang tinggi. Ini sudah kemarin kita bahas, memiliki kekerasan panas yang tinggi. Terus tahap terhadap kejutan termal, panas yang berubah-ubah, tahan terhadap tumbukan atau impact. Nah, tidak bereaksi secara kimia dengan material benda kerja dan cairan pendingin. Dan yang terakhir mudah dalam proses pembuatannya. Nah, itu adik-adik yang harus dimiliki oleh pahat bubut. Nah, jarang ada jenis material tunggal yang dapat memiliki semua sifat-sifat tersebut adik-adik. Jadi kualitas yang diinginkan untuk membuat alat potong yang ideal itu jarang ada dalam satu jenis material. Nah, sebagai contoh ya, alat potong keramik. Nah, memiliki ketahanan panas yang tinggi. Jadi tahan panas keramik itu, tapi ketahanan tumbukan atau tahanan kejutnya rendah. Jadi kalau terkena tegangan mendadak mudah patah. Nah, jenis-jenis material yang umum digunakan membuat pahat bubut antara lain ada baja karbon adik-adik, ada baja kecepatan tinggi, paduan tuang dan lain-lain. Nah, langsung saja adik-adik kita masuk ke bahan yang pertama. Nah, bahan yang pertama baja karbon adik-adik. Baja karbon ini merupakan material yang telah lama. Ini awalnya penggunaan pahat bubut itu menggunakan ini adik-adik. Jadi sebagai alat potongnya itu menggunakan baja karbon. Nah, baja karbon sendiri mengandung sekitar 0,8% sampai 1,3% karbon, sekitar 1% mangan, dan 0,1% sampai 0,4% silikon. Nah, karena memang mengandung karbon yang tinggi adik-adik, jadi material baja karbon ini untuk alat potong dapat dikeraskan melalui perlakuan panas ya adik-adik. Nah, atau heat treatment, dan kekerasannya bisa mencapai 62 Rc. Nah, tetapi material baja karbon akan mulai melunak di suhu 180 derajat adik-adik. Jadi nanti di suhu panas baja karbon ini akan melunak. Nah, itu kekurangannya. Nah, pahat bubut baja karbon memiliki kecepatan potong yang rendah, yaitu sekitar 5 meter per menit. Jadi memang ada kelemahan dari baja karbon ini, yaitu tidak terlalu bisa menahan panas adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik ada baja kecepatan tinggi. Nah, ini yang paling banyak digunakan di bengkel-bengkel terutama di sekolah adik-adik. Jadi yang paling banyak digunakan ini dia HSS istilahnya, high speed steel. Nah, pahat bubut yang terbuat dari ini HSS ini bisa dikatakan sebagai pahat pengganti pahat bubut baja karbon. Jadi ini adalah pengembangan dari baja karbon karena baja karbon yang memiliki kekurangan itu tadi, sehingga ditemukanlah ada HSS ini. Nah, pahat bubut HSS memiliki kecepatan potong sekitar 4 kali lebih cepat dibanding pahat bubut baja
karbon. Nah, seandainya baja karbon tadi 5 meter per menit, berarti 4 kalinya lebih cepat, berarti kan bisa 20 meter per menit. Nah, unsur-unsurnya sendiri adik-adik di baja HSS ini, kita nyebutnya HSS ya. Unsur-unsur paduan yang umum digunakan untuk pembuatan material HSS adalah wolfram, atau tungsten ya. Terus ada kromium, ada vanadium, dan lain-lain. Nah, unsur-unsur paduan ini akan memberikan sifat-sifat tertentu yang diinginkan adik-adik. Jadi memang ini dicampur, itu tujuannya untuk menemukan sifat yang memang baik sebagai bahan alat potong ini. Nah, ada yang meningkatkan kekerasannya, ada yang meningkatkan ketahanan ausa, atau kekuatannya dan lain-lain. Nah, karakteristik ini adik-adik ya memungkinkan HSS memiliki kecepatan potong yang lebih tinggi dari kinerja yang lebih baik daripada baja karbon. Jadi nanti karena campuran-campuran ini akhirnya HSS ini memiliki keunggulan yang lebih tinggi daripada baja karbon. Nah, kecepatan potong HSS sekitar antara 10 sampai 60 meter per menit. Nah, itu adik-adik. Terus berikutnya adik-adik yang ketiga ada paduan tuang non ferro. Jadi ini paduan tuang non ferro. Non ferro ini bukan besi adik-adik. Jadi memang dia non ferro ini artinya bukan besi. Nah, itu kalau ferro kan besi. Nah, non ferro ini artinya bukan besi. Nah, unsur-unsur paduan pada material HSS seperti kobalt, kromium dan lain-lain dapat diperbaiki sifat-sifat pemotongannya. Nah, jadi HSS itu dimodif lagi sama para pakar yang dimang di bidangnya, para peneliti. Nah, itu mengembangkan suatu paduan tuang bukan besi, yaitu non ferro. Nah, komposisi khas dari paduan tuang ini adalah ada kobalt, ada kromium, ada tungsten, ada karbon. Nah, memang ini campurannya. Nah, tujuannya adalah memperoleh alat potong dengan kekerasan panas yang lebih baik daripada HSS serta memiliki ketahanan aus yang tinggi. Jadi memang non ferro ini diciptakan lagi untuk lebih baik daripada HSS adik-adik. Nah, bahan bubut yang terbuat dari paduan tuang non ferro dapat bekerja dengan baik pada pemotongan yang terputus-putus. Nah, dan pemotongan produk coran. Jadi produk cor itu bisa dipotong dengan baik dengan paduan non ferro ini. Nah, paduan tuang non ferro ini memiliki kemampuan melumasi yang baik. Ada tahan korosi juga, serta dapat mencegah pengelasan atau penempelan material benda kerja pada bagian tepi mata potong. Jadi nanti memang karena panas tinggi itu benda kerja itu ada yang meleleh sehingga bisa menempel di tepi alat potong adik-adik. Nah, paduan tuang non ferro ini bisa mencegah itu adik-adik, itu kelebihannya. Nah, secara umum alat potong dari paduan ini dapat beroperasi pada kecepatan 2 kali lebih daripada kecepatan potong HSS. Jadi ini 2 kali lebih besar daripada kecepatan potong HSS. Nah, itu adik-adik. Nah, nomor 4 kita masuk ke karbida. Nah, pada saat ini adik-adik, alat potong karbida banyak menggantikan alat potong HSS. Nah, memang banyak ini memang mulai banyak digunakan karbida. Kita pun ada di bengkel kita ada. Nah, bahan karbida memiliki kecepatan potong 3 sampai 5 kali lebih cepat daripada kecepatan potong HSS. Nah, bahan karbida ini adik-adik mempunyai sifat-sifat kekerasan yang tinggi pada berbagai tingkatan suhu, konduktivitas termal yang tinggi serta modulis yang juga tinggi dan ketahanan aus yang baik sehingga alat potong terbuat dari karbida merupakan alat potong yang efektif dan efisien. Memang ini sekarang mulai banyak digunakan adik-adik karbida ini. Nah, yang kelima kita masuk ke keramik. Nah, keramik itu juga bisa digunakan sebagai bahan alat potong adik-adik. Jadi alat potong keramik ini bukan logam yang keras dan dapat mempertahankan bahan bukan logam yang keras ya adik-adik. Jadi dia termasuk non ferro juga dan dapat mempertahankan kekerasannya pada suhu tinggi. Jadi memang gak gampang panas atau memang kalau seandainya di suhu yang panas dia tahan. Nah, ketahanan aus abrasif dan aus bawah yang sangat baik, tidak gampang aus, terus konduktivitas termal yang rendah serta memiliki kecepatan potong yang tinggi. Nah, bahan keramik ini adik-adik memiliki kecepatan potong 150 sampai 650 meter per menit. Nah, ini dibandingkan dengan HSS yang hanya 60 ya memang jauh ya dari itu. Nah, bahan keramik ini sangat cocok untuk memotong besi tuang, baja yang keras dan paduan-paduan subal. Nah, itu memang biasanya bahan potong ini diciptakan dari bahan tertentu untuk memotong
benda-benda tertentu juga. Nah, meskipun alat potong keramik ini lebih keras daripada alat potong karbida, tapi alat potong keramik tidaklah efektif sebagai alat potong serbaguna karena sifatnya ketas, jadi gampang patah, gampang pecah. Nah, ini yang kekurangannya bahan keramik. Nah, sifat kegetasannya tinggi. Nah, itu kelemahannya. Nah, karena itu ada di alat potong keramik itu tidak cocok untuk pemotongan terputus-putus dan pemotongan berat. Nah, berikutnya ada yang namanya cermet. Nah, cermet ini merupakan material alat potong yang terutama dari partikel-partikel keras berbasis titanium. Jadi material alat potong yang cermet ini terutama ini terdiri dari partikel-partikel keras berbasis titanium. Jadi basisnya untuk bahannya itu titanium. Nah, nama cermet sendiri berasal dari kata keramik metal. Nah, itu. Jadi keramik dikenal sebagai material yang tahan panas tapi ketas dan rapuh, sedangkan logam dikenal sebagai material ulet tapi tidak tahan panas. Jadi ini campuran ada di cermet ini. Jadi antara keramik dan metal. Nah, itu campuran. Nah, cermet memiliki sifat baik dari kedua material penyusun ini. Jadi memang ada kedua penyusun ini antara keramik yang punya kekurangan tidak ketas ya, sedangkan logam yang ulet tapi tidak tahan panas. Nah, ini bisa disatukan adik-adik. Nah, yaitu jadilah cermet ini, dan bahan yang keras yang terutama terbuat dari material keramik seperti titanium karbida atau titanium nitrida dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya campuran cermet ini adik-adik. Jadi bukan nama bahan, tapi ini memang bahan campuran. Itu. Nah, yang ketujuh ada CBN. Kalau kita sih sebenarnya menyebutnya CBN atau boron nitrit kubus ini. Nah, boron nitrida kubus ini sering disingkat CBN kan, merupakan material sangat keras ini adik-adik. Nah, hanya intan yang lebih keras daripada CBN. Jadi ini di bawah intan. Benda atau bahan terkeras untuk membuat membuat alat potong itu adalah intan adik-adik, dan CBN ini di bawahnya. Nah, material CBN dapat mempertahankan kerasannya ini pada suhu yang sangat tinggi sampai 1000 derajat Celcius. 1000 derajat Celcius saja dia masih kekerasannya masih tinggi. Nah, pada tabel ini adik-adik bisa lihat. Nah, nilai kekerasan karbida 1800. Nah, CBN itu bisa sampai 4000 sampai 5000. Hanya selisih tapi masih di bawah intan. Nah, itu adik-adik. Nah, yang terakhir intan. Nah, intan ini merupakan material yang paling keras adik-adik. Nah, alat potong intan merupakan kombinasi alat potong yang paling keras dengan ketahanan aus yang superior. Tapi memang nanti ya harganya mahal, jadi jarang-jarang digunakan di bengkel maupun tempat-tempat praktek siswa. Nah, itu umur mata potong intan bisa sampai 50 hingga 100 kali umur mata pemotong yang terbuat dari karbida. Bayangkan adik-adik. Nah, tapi ya jelas nanti akhirnya harganya sangat-sangat mahal adik-adik. Nah, kecepatan potong pahat intan berkisar antara 200 hingga 2000 meter per menit. Jadi 2 km per menit kecepatan potongnya adik-adik. Ini sangat-sangat cepat. Nah, intan ini tersedia sebagai intan kristal tunggal yang merupakan intan alam dan intan polikristalin PCD yang merupakan intan buatan atau intan sintetis. Jadi memang nanti intan ini ada dua, yang ada intan alam atau intan buatan. Nah, PCD memiliki kerasan dan ketahanan aus yang hampir sama dengan intan alam. Nah, ada juga intan sintetis memiliki beberapa kelebihan dibanding intan alam, yaitu intan sintetis yang lebih tahan kejut. Nah, karena partikel-partikel intan sintetis mempunyai struktur orientasi yang acak. Nah, ini PCD itu maksudnya. Nah, terus ada intan sintetis lebih tahan aus. Terus intan sintetis tersedia banyak dalam berbagai bentuk dan ukuran. Nah, dibanding intan alam, intan sintetis lebih murah. Nah, itu adik-adik bahan-bahan dari bahan-bahan untuk membuat pahat bubut. Nah, cukup sekian. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.